Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Sedekah menjadi salah satu amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bila dilakukan oleh hamba-hambanya. Meski demikian, tidak semua sedekah ternyata diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ada beberapa sedekah yang tidak diterima oleh Allah, walaupun bentuk sedekahnya sendiri diterima oleh manusia, yaitu tidak dilakukan dengan ikhlas atau mempunyai tujuan lain bukan karena Allah. Lalu, bagaimana sedekah yang tak mendatangkan pahala dan tak diterima oleh Allah? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 262. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahinya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Dengan kata lain, pahala sedekah dapat hilang bila orang yang bersedekah tersebut menyebut-nyebut pemberiannya. Apalagi kalau sampai ia menyakiti perasaan orang yang ia berikan sedekah tersebut. Begitu pula kondisinya terhadap mereka yang pamer saat bersedekah. Berikut 5 sedekah yang tidak berpahala. 5. Tidak ikhlas dalam bersedekah. Di antara yang membuat sedekah tidak diterima adalah sedekah yang dilakukan tidak ikhlas. Ada yang bersedekah namun ingin disebut sebagai orang yang dermawan atau ingin cari pujian tinggi. Padahal amalan yang diterima adalah amalan yang ikhlas karena Allah. Karena sedekah adalah ibadah yang mulia. Jika tidak dimurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah, maka ibadah tersebut jadi sia-sia. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Rasulullah SAW bersabda tentang bahaya riya atau gila pujian, bahwasanya amalan pelaku riya tidaklah dipedulikan oleh Allah. Dalam hadis qudsi disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku sama sekali tidak butuh pada sekutu dalam perbuatan syirik. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya dan perbuatan syiriknya." Hadis riwayat Muslim. 4. Bersedekah hanya untuk mendapatkan ganti di dunia. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15-16. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. As-Sawri berkata, dari Mughirah, dari Abu Aliyah, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, berilah kabar gembira pada umat ini dengan kemuliaan, kedudukan, agama, dan kekuatan di muka bumi. Barang siapa dari umat ini yang melakukan amalan akhirat untuk meraih dunia, maka di akhirat dia tidak mendapatkan satu bagian pun. Hadis riwayat Ahmad. 3. Mengungkit-ungkit sedekah dan menyakiti penerimanya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Ibnu Katsir menjelaskan, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sedekah menjadi sia-sia hanya karena si pemberi mengungkit-ungkit sedekah yang telah ia beri, dan ia menyakiti yang menerimanya. Seseorang tidak mendapatkan pahala sedekah akibat melakukan 2 kesalahan tersebut. Dalam hadis disebutkan pula, dari Abu Dzar, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
Ada 3 orang yang pada hari kiamat tidak akan diajak bicara, tidak dilihat dan tidak disucikan, serta baginya siksa yang pedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulanginya sampai 3 kali. Abu Dzar berkata, mereka sengsara dan merugi. Lantas siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau bersabda, lelaki yang berpakaian isbal atau berlebihan dalam berpakaian, orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya setelah memberi, serta orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah yang palsu. Hadis riwayat Muslim. 2. Sedekah dalam keadaan berhutang. Kita diajarkan untuk mendahulukan kewajiban sebelum amal yang sifatnya anjuran, baik kewajiban terkait hak Allah maupun kewajiban terkait hak makhluk. Ada kaidah usul fiqh mengatakan, didahulukan yang wajib sebelum yang anjuran. Kita bisa memahami perbedaan hukum antara membayar utang dan sedekah. Utang terkait kewajiban kita kepada orang lain dan harus kita penuhi, sementara sedekah sifatnya anjuran. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar manusia bersedekah setelah memenuhi kebutuhan pribadinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah terbaik adalah sedekah setelah kebutuhan pokok dipenuhi, dan mulailah dari orang yang wajib kamu nafkahi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 1. Sedekah dengan harta haram. Sekarang ini orang tidak lagi peduli dari manakah hartanya berasal, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Asalkan mengenyangkan perut, dapat memuaskan keluarga, itu sudah menyenangkan dirinya. Padahal harta haram sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan seorang muslim, baik mempengaruhi ibadahnya, pengabulan doanya, dan keberkahan hidupnya. Di antara pengaruh dalam ibadah yaitu berdampak pada kesalahan ibadahnya, seperti pada ibadah sholat, haji, ataupun sedekahnya. Karena Allah hanyalah menerima yang taib, yaitu yang baik dan halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil kerjanya yang halal, melainkan Allah akan mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanannya, lalu dia membesarkannya sebagaimana ia membesarkan anak kuda atau anak unta betinanya, hingga sampai semisal gunung atau lebih besar dari itu. Hadis riwayat Muslim. Sobat Kepun Islam, jangan sampai niat sedekah kita dibelokkan dan akhirnya bukan mendapat pahala melainkan dosa. Nauzubillah. Ulurkanlah sedekah sehingga tangan kiri tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanan, karena itulah lambang kejujuran dan keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.